Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Putri. Perkenalkan, nama saya Sabira Nurfaiza dari kelas 11-2 nomor absen 36. Kali ini saya akan membahas hasil wawancara bersama orang tua mengenai kehidupan keluarga dan juga pernikahan. Kali ini saya akan mewawancarai mama saya. Assalamualaikum Bu Putri. Oke, lanjut aja kita ke videonya. Pertanyaan yang pertama, pada usia berapa Mama menikah? Lalu menurut Mama, usia tersebut sudah cukup matang secara mental, emosional, dan finansial untuk membangun rumah tangga? Mohon jelaskan alasannya. Pada saat menikah usia 30 tahun. Kenapa menikah di usia 30 tahun? Karena pada saat itu sedang fokus bekerja dan memilih mana yang lebih baik. Dan pada umur segitulah baru bertemu dengan orang yang menurut saya baik untuk membimbing saya, menjadi imam saya. Selanjutnya pertanyaannya, kira-kira menurut Mama, aku di usia berapa yang sudah cocok dan matang untuk menjalankan pernikahan? Sebenarnya untuk usia yang cocok pernikahan untuk anak saya sekitar umur 25 tahun. Itu sudah merupakan usia cukup untuk menikah. Tapi juga harus meniti masa depan untuk yang bekerja atau yang lebih baik deh gitu aja. Nah, selanjutnya kira-kira menurut Mama sebelum menikah itu hal apa yang harus disiapkan sebelum menjalankan pernikahan? Hal yang harus dipersiapkan untuk menjalani pernikahan mental yang nantinya kehidupannya tidak seperti hari-hari waktu masih sendiri. Jadi kita harus memahami sifat pasangan kita, harus memahami tingkah laku dia atau yang lain-lainnya lah. Selanjutnya, menurut pendapat Mama, tantangan apa sih yang biasanya ada di dalam pernikahan? Tantangan yang ada di dalam pernikahan sebenarnya tantangan ekonomi, dan harus menerima, harus bisa mempertemukan antara dua keluarga. Nah, kira-kira jika di suatu pernikahan itu terdapat sebuah konflik, bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan dan juga memecahkan konflik tersebut? Untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, kita harus duduk bersama, membicarakan masalah apa yang terjadi, bagaimana cara penyelesaiannya. Harus berbicara berdua apa kekurangan dari pasangan kita, apa yang diinginkan pasangan kita, kita harus menerimanya, dan apa yang diinginkan oleh kita, pasangan kita harus menerimanya. Dan jangan sampai masalah di dalam rumah tangga itu diketahui oleh pihak dari keluarga istri maupun keluarga suami. Jangan sampai orang tua ikut campur, selesaikan itu dengan berdua. Nah, selanjutnya ada nggak sih nasihat Mama untuk aku dalam mempersiapkan pernikahan? Ya, nasihat dari orang tua untuk anaknya. Karena anak saya di sini perempuan, jadi harus bisa memilih laki-laki mana yang akan menjadi teman hidupnya. Harus tahu bibit bobotnya, agamanya yang kuat, tekun beribadah, bisa menghargai orang tua, bisa sayang sama orang tua, dan bisa mengakrabkan antara dua keluarga untuk bersatu menjadi keluarga yang harmonis. Baik, jadi segitulah yang dapat saya sampaikan dari mama saya dan juga saya mengenai wawancara tentang pernikahan. Lanjut, pelajaran yang saya dapat ambil dari hasil wawancara kali ini yaitu adalah bahwa membangun keluarga yang harmonis membutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik, dan juga rasa saling menghormati, serta saling memahami satu sama lain. Nah, ya, selain itu saya juga belajar bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti akan ada berbagai tantangan dan perbedaan pendapat. Namun setiap perbedaan dan juga tantangan itu dapat diselesaikan dengan kepala yang dingin, sikap bijaksana, dan juga mengutamakan musyawarah daripada ego pribadi. Nah, selain itu, kejujuran, kesabaran, serta tanggung jawab juga menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Nah, dari pengalaman dan nasihat yang disampaikan oleh orang tua saya, yaitu mama saya memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan usaha bersama untuk menghadapi setiap masalah.
Pelajaran ini juga menjadi bekal berharga bagi saya dalam mempersiapkan masa depan saya dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain di dalam sebuah pernikahan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.